Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Deadlock. Adapun jumlah anggota kelompok kami berjumlah 5 orang. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu Muhammad Kamal, pemateri kedua Bahri Rusdi, pemateri ketiga Fahmi bin Bahri, pemateri keempat. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan slide pertama. Definisi deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Mudahnya, ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Contoh kasus deadlock. Ketika kita membuka banyak aplikasi pada suatu operating system di waktu yang bersamaan dan mereka selalu banyak aplikasi yang harus diproses oleh operating system tanpa interval waktu, maka salah satu atau aplikasi yang akan mengalami keadaan not responding merupakan suatu kejadian di mana komputer tidak dapat melakukan proses dikarenakan terjadi kegagalan pembacaan perintah yang akibatnya komputer berhenti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laudede dan Ilfar. Materi selanjutnya pengoperasian 1/0. Pengoperasian model deadlock di dalam suatu proses dan pengalokasian sumber daya logikanya agar tidak terjadi deadlock adalah P0, sebuah proses meminta sumber daya R0, R1 sumber daya diberikan agar proses berjalan P1. 4. Model deadlock kondisi di atas akan dapat menjadi deadlock apabila terjadi kondisi saling menunggu P0 R1 pada saat proses 0 menggenggam sumber daya 0 dan menunggu sumber daya 1. Pada saat itu pula sumber daya 1 sedang digenggam oleh proses 1 yang sedang menunggu sumber daya 0 yang sedang digenggam proses 0. 5. Meminta request, meminta pelayanan perangkat masukan atau keluaran memakai use, memakai perangkat masukan atau keluaran, melepaskan relasi, melepaskan pemakaian perangkat masukan atau keluaran. Kondisi untuk terjadinya deadlock. Mutual exclusion kondisional, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. 2. Kondisi genggam dan tunggu. Hold and wait proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. 3. Kondisi non-preemption kondisional, sumber daya yang dapat pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. 4. Kondisi menunggu secara sirkuler wait condition, kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Metode mengatasi dialog. Terdapat 4 metode untuk mengatasi dialog, yaitu 1. Mengabaikan masalah dialog. 2. Mendeteksi dan memperbaiki. 3. Menghindari dialog. 4. Pencegahan dialog. 1. Sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion jika proses sedang memegang sumber daya tertentu. Untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. 2. Tiap proses harus meminta sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. 3. Beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya. 4. Proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan
saya kesempatan untuk membacakan set ke-8, yaitu pencegahan deadlock. 1. Sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion jika proses sedang memegang sumber daya tertentu. Untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. 2. Tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. 3. Beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya. 4. Proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.